Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sayang, panggil Arya lembut namun Jenar masih diam. Yang, panggilnya lagi. Jenar masih cuek dan asik dengan HP-nya. Sayangku, cintaku, istriku yang paling baik dan cantik, lembut, bidadari surgaku. Ucap Arya merayu, membuat Jenar mengulum bibirnya berusaha menahan tawa. Benarkah itu suamiku? Astaga, kesambet apa dia? Seorang Arya Pranata bisa seperti ini, gumam Jenar dalam hati. Yang, Mas tuh gak pernah macem-macem, kata Arya. Bodoh, jawab Jenar tanpa suara. Arya pun menghela nafasnya, lalu ia merebahkan kepalanya di paha Jenar, hingga membuat mata mereka saling menatap. Kamu tahu siapa wanita itu? Kata Arya pelan. Kalau Jenar tahu, gak perlu Jenar buang-buang waktu buat marah sama Mas Arya, jawab Jenar ketus. Dia itu mami kandungnya Aiden, kata Arya lagi, membuat Jenar terkejut hingga tanpa sadar ia menjatuhkan HP yang ia pegang ke wajah Arya, sehingga membuat Arya memekik kesakitan. Sayang, pekik Arya sambil memegang hidungnya yang terkena HP. Maaf mas, Jenar sengaja, nggak sengaja maksudnya, kata Jenar. Arya pun segera bangun dan mengelus hidungnya yang kini memerah karena terpentuk HP. Mas, jadi itu maminya Aiden, mantan istrinya Mas Dimas, tanya Jenar antusias, namun gantian Arya hanya diam. Mas, panggil Jenar manja menggoyang-goyangkan lengan Arya. Merasa tidak mendapatkan respon dari Arya, Jenar pun melepaskan tangannya. Lalu ia kembali menyandarkan tubuhnya pada tempat tidur sambil mengelus perutnya. Sayang, papa jahat ya, papa gak mau deket sama kita lagi, ucap Jenar mengelus perutnya. Gak apa-apa, kalian masih punya mama kok, mama akan selalu bersama kalian. Biarin aja papa kalian gak mau deket sama kita ya. Biarin, nanti mama akan cariin kalian papa baru yang lebih ganteng, lebih peka, dan lebih... Ucapan Jenar terhenti, kala Arya langsung menarik Jenar ke pelukannya dan membungkam bibir Jenar dengan bibirnya. Arya mengecup dan melumat bibir Jenar dengan lembut. Setelah beberapa saat, Arya melepaskan pagutannya, lalu menatap Jenar dengan tajam. Jangan pernah ucapkan kata-kata seperti itu lagi, kata Arya datar, hingga membuat Jenar menelan salivanya. Abis Mas Arya gituin Jenar sih, kata Jenar lirih menundukkan kepalanya. Yang awalnya nyuekin siapa? Kata Arya ketus. Maaf, lagian kan Jenar nyuekin Mas Arya juga ada sebabnya, ucap Jenar lirih, lalu tiba-tiba ia terisak. Jenar kesel sama Mas Arya. Mas Arya gak langsung jelasin ke Jenar siapa wanita tadi. Mas Arya malah ngasih penjelasan sepotong-potong. Gimana Jenar gak salah paham dan marah? Kata Jenar menutup wajahnya dengan tangan dan terisak. Roti kalau sepotong lumayan bisa ganjil perut lapar. Lah kalau penjelasan cuma sepotong mana bisa bikin orang ngerti. Yang ada makin salah paham kalau ngejelasinnya cuma sepotong-potong doang. Lagian juga Mas mau-maunya dipeluk-peluk begitu. Coba kalau Jenar yang dipeluk pria lain, pasti Mas Arya gak akan terima juga kan? Sambungnya, tanpa sadar diri bahwa tadi ia juga dipeluk oleh pria lain. Iya, Mas minta maaf, kata Arya mengalah. Ya udah, Jenar maafin, tapi jelasin dulu, kata Jenar langsung berhenti menangis. Jelasin apa? Tanya Arya pura-pura lupa. Mas Arya, pekik Jenar cemberut, membuat Arya terkekeh. Akhirnya Arya menceritakan semua yang ia ketahui tentang Dimas dan mantan istrinya, hingga kenapa tadi mantan istri Dimas datang menemuinya. Mas Bian, panggil Jenar saat melihat Bian yang sedang berkumpul dengan teman-temannya. Bian pun pamit dan menghampiri Jenar. Kenapa? Tanya Bian. Aku pulang bareng Mas Bian ya, kata Jenar. Lah, Bang Arya ngejemput? Tanya Bian. Duh, mana aku bawanya motor lagi. Bian menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Ia bingung bagaimana mengantarkan Jenar.
Mas Arya mendadak keluar kota sama Mas Arlan dan pulang besok siang, ucap Jenar cemberut. Ya udahlah, kalau Mas Bian gak mau nganterin Jenar naik taksi aja, kata Jenar lalu berniat pergi. Namun saat ia memutar tubuhnya, ia begitu terkejut hingga ia hampir terhuyung ke belakang. Untung Bian dengan sigap menahan tubuh Jenar dari belakang. Kalista, pekik Bian kesal. Sumpah demi apapun, Bian sangat kesal lantaran Jenar hampir terjatuh. Keselamatan Jenar di kampus itu tanggung jawab terbesar bagi Bian, karena itu menyangkut kedua calon keponakannya. Maaf Bi, maaf Nar, ucap Kalista membuat Jenar dan Bian lagi-lagi terkejut. Mbak Kalista gak salah minum obat kan? Tanya Jenar polos. Jenar, maafin gue. Gue tahu gue udah parah banget buat kesalahan sama lo waktu itu. Gue minta maaf. Kalista menarik nafasnya panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Mata gue ketutup rasa cemburu yang terlalu besar. Mungkin bener yang gue rasa ini bukan cinta, tapi hanya obsesi sama Fabian. Gue minta maaf sama lo, ucapnya lagi tulus. Jenar bisa melihat itu dari mata Kalista, namun tidak dengan Bian. Dia tidak akan begitu saja mempercayai Kalista. Gue gak berharap lo mau maafin gue kok, Nar. Yang penting gue udah beneran tulus minta maaf sama lo. Gue sadar sifat gue yang kayak gitu malah ngehancurin gue dan keluarga gue sendiri, ucap Kalista lagi. Ini hari terakhir gue di sini. Besok gue akan pindah dari kampus ini. Semoga lo bisa bahagia ya sama Bang Arya. Sekali lagi gue minta maaf, kata Kalista lalu segera pergi meninggalkan Jenar dan Bian yang masih mematung di tempat. Menurut Mas Bian, Mbak Kalista lupa minum obat atau salah minum obat ya, kata Jenar. Bisa jadi udah OD tuh anak, makanya otaknya konslet, kata Bian. Ya udah, yuk aku antar pulang pakai mobil si Rio, kata Bian menggandeng tangan Jenar dan menghampiri teman-temannya untuk meminjam mobil. Hari berganti minggu, begitupun minggu berganti bulan. Usia kandungan Jenar semakin bertambah besar, membuat aktivitasnya terbatas. Meskipun kandungan Jenar baru 4 bulan, namun perut Jenar seperti sudah 7 bulan, dan berat badan Jenar naik drastis karena ia suka makan ini dan itu. Dan kini Jenar sudah mulai mengambil cuti kuliahnya. Ia hanya berdiam diri di rumah menonton drama Korea kesukaannya, atau kadang ia ikut ke kantor bersama Arya. Padahal di kantor pun juga sama, Jenar hanya akan berdiam di dalam kamar dan menonton drama Korea. Hari Minggu pagi, keluarga Pranata sedang berkumpul di ruang keluarga seusai sarapan. Dan semenjak Jenar hamil, Aiden selalu saja mengekor pada Jenar, kemanapun kecuali kamar. Bahkan Aiden suka sekali mengelus-elus perut Jenar, seperti saat ini Jenar bersandar di dada bidang Arya, dan sebelahnya lagi Aiden mengelus perut Jenar sambil matanya menonton TV. Mas Dimas, gimana sama Caca? Tanya Jenar membuat semua mata mengalihkan pandangannya kepada Jenar dan Dimas. Gimana apanya? Tanya Dimas malah balik nanya. Mas Dimas mah gitu, kata Jenar cemberut. Padahal udah dapat lampu hijau dari semuanya juga, sambungnya membuat Dimas paham kemana alur pertanyaan Jenar. Iya Dim, Caca anaknya baik kok mama lihat, dan dia deket sama Aiden, kata Tamara. Oma benar, sambung Aiden masih dengan tangan mengelus-elus perut Jenar, dan Jenar mengelus kepala Aiden. Dimas menghela nafasnya pelan. Mah, perasaan itu gak bisa dipaksain, kata Dimas lirih. Gak usah ngarepin yang gak pasti, kata Arya ikut bicara. Yang gak Aiden, katanya lagi. Betul, jawab Aiden cepat, membuat Dimas menatap Aiden dengan tatapan yang sulit diartikan. Emang Aiden gak mau sama Mami? Tanya Dimas pelan. Maulah, Mami Caca, kata Aiden santai. Aiden tidak pernah mengenal siapa ibu kandungnya, karena sedari kecil ia sudah ditinggalkan oleh sang mami demi mengejar karir, dan itu membuat Tamara juga Adi marah, sehingga membuang semua foto-foto mantan istri Dimas. Bukan, tapi Mami,
kata Dimas segera dipotong oleh Tamara. Nggak ada mami lain selain mami Caca ya Aiden, kata Tamara menatap tajam pada anak sulungnya. Tamara memang tidak membeda-bedakan kasta dan derajat, namun ia sangat menjunjung tinggi sopan santun serta kesetiaan. Sekali ia merasa kecewa dan sakit hati, Tamara tidak akan mudah memaafkannya lagi. Apalagi ini menantunya sendiri yang tega meninggalkan anak serta suami hanya demi karir yang tidak seberapa uangnya menurut Tamara. Bahkan Dimas pernah sampai berlutut dan memohon kepada mantan istrinya agar tidak meninggalkannya dan juga Aiden yang saat itu masih bayi. Namun mantan istri Dimas tetap pergi dan meminta cerai dari Dimas. Itulah yang membuat Tamara sangat membenci mantan istri Dimas karena ia telah merendahkan harga diri anak sulungnya. Dan kini dia kembali dan meminta bantuan kepada Arya agar ia bisa kembali bersama Dimas. Oh, tidak semudah itu Ferguson. Mantan istri Dimas mengira dan yakin bahwa Aryalah yang bisa membujuk Tamara untuk membuatnya bisa kembali pada Dimas. Arya sama kecewanya dengan mantan kakak iparnya itu, makanya dia tidak akan sudi membantu mantan kakak iparnya ini untuk kembali masuk ke keluarga Pranata. Terserah kalian lah, pokoknya Dimas gak akan pernah menikah lagi dengan wanita lain selain dia, kata Dimas lalu segera beranjak dari tempat duduknya dan pergi meninggalkan ruangan itu.